Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Yang lagi pada kurang sehat, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Dan bagi yang lagi galau, jangan digalau-galauin, senang-senang aja. Oke, rezeki itu nggak bakal kemana. Oke guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah kriminal yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Rusia. Dan termasuk yang tak pernah terlupakan di negara tersebut, yaitu tragedi Alexander Spesisev dan ibunya yang bernama Lyudmila. Mereka tidak hanya mengakhiri banyak nyawa secara keji, tetapi juga melibatkan kanibalisme dan aksi kejahatan yang hampir sulit dipercaya masyarakat pada saat itu juga. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Alexander Nikolayevich Spesisev, dia lahir pada tanggal 1 Maret 1970 di Novokuznetsk, Rusia, dan sempat mengalami masa kecil yang penuh banyak tekanan. Keluarganya hidup dalam kondisi tidak harmonis, terutama karena sang ayah yang dikenal kasar kepada keluarganya. Tak lama kemudian, ibunya Lyudmila menceraikan sang ayah dan mengambil alih peran utama dalam membesarkan Alexander. Mereka pun pindah ke sebuah apartemen di Pionorsky Prospect, sebuah kawasan yang kelak menjadi tempat dari berbagai tragedi mengerikan itu terjadi. Alexander pun tumbuh menjadi anak yang sering sakit-sakitan dan sangat terisolasi. Dia tidur di ranjang yang sama dengan ibunya hingga dia berusia 12 tahun dan hampir juga tak memiliki teman. Kesehariannya hanya diisi oleh bullying dari teman-teman sekolahnya, dan pada saat itu dia juga semakin menjadi terasing. Ibunya yang bekerja sebagai asisten pengacara mulai membawa pulang ke rumah berbagai berkas kriminal. Ketertarikan Lyudmila pada cerita-cerita kekerasan dari pekerjaannya inilah yang merambah ke Alexander. Alih-alih menjadi peringatan dan pelajaran, mereka justru menjadikan kisah-kisah itu sebagai topik diskusi. Dan hal itu semakin mendekatkan mereka ke dalam sebuah hubungan yang tak lazim antara ibu dan anak. Ketika Alexander beranjak dewasa, dia sudah mulai menunjukkan gejala-gejala gangguan mental yang cukup parah guys. Pada saat itu dia didiagnosa mengalami gangguan saraf dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Namun setelah kembalinya dari rumah sakit, dia justru semakin obsesif terhadap kisah-kisah kekerasan. Dia pun mulai melakukan aksi-aksi yang meresahkan, seperti memasang petasan di lift apartemen, merusak properti tetangga, hingga menulis pesan-pesan menyeramkan di dinding gedung tempat tinggalnya. Ketertarikannya pada pembunuhan dan cara-cara menyiksa makin hari makin menjadi. Bahkan mulai sering didiskusikan bersama ibunya. Seakan-akan ibunya tuh tidak melihat ada yang salah dengan minat anaknya ini. Keduanya pun semakin larut ke dalam lubang kegelapan tanpa ada yang menghentikan mereka. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Alexander mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Evgeny Golsnikova. Mereka bertemu ketika Alexander tengah berjalan-jalan dengan anjingnya. Seiringnya waktu, mereka pun jadian dan tinggal bersama. Sang ibu dan saudara perempuannya Alexander bahkan turut pindah hanya untuk memberi ruang bagi mereka di apartemennya. Meski demikian, Lyudmila sebagai ibunya tetap terlibat dalam hubungan mereka, yaitu dengan seringnya mengunjungi apartemen Alexander walau hanya untuk membawakan makanan dan uang. Namun hubungan Alexander dan Evgeny mulai berubah menjadi mimpi buruk. Alexander sering bersikap kasar pada Evgeny, sementara gadis itu pun tumbuh dengan pengalaman hidup yang keras. Akhirnya, Evgeny memutuskan hubungan mereka, tetapi Alexander tak dapat menerima keputusan tersebut. Dengan sangat emosi, dia mengunci pacarnya di dalam apartemen, lalu memukulnya secara brutal sambil diiringi oleh musik heavy metal yang keras. Tetangga-tetangga pada saat itu mendengar jeritan dari apartemennya Alexander. Namun mereka menganggapnya sebagai akibat dari masalah mentalnya Alexander saja. Setelah kejadian tersebut,
Evgeny akhirnya ditemukan dalam kondisi sekarat. Tubuhnya penuh luka dan lepuh akibat sepsis dan kelelahan. Akhirnya Evgeny meninggal di rumah sakit. Pada saat itu Alexander pun ditangkap atas pembunuhan tersebut. Dalam kemarahannya dia bahkan menyalahkan para tetangganya dan mengatakan bahwa jika para tetangganya memanggil polisi lebih awal, kekasihnya mungkin bisa selamat. Setelah penangkapannya, ternyata Alexander tuh didiagnosis dengan skizofrenia. Dia pun ditahan di klinik psikiater atau klinik gangguan jiwa selama 3 tahun. Namun di dalam fasilitas itu bukannya menjadi sembuh, dia malah semakin terobsesi dengan kekerasan. Bahkan dia mencoba meningkatkan gairah seksualnya dengan meminta sesama pasien untuk menjahit bola logam ke dalam tubuhnya. Aduh, bagian tubuh mana tuh yang biasa dimasukin bola logam? Ayo guys, yang tim cowok pasti tahu. Sayangnya, dia malah mengalami disfungsi dan gagal memperoleh kepuasan seksnya. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Alexander dibebaskan. Dia pun kembali ke apartemennya dengan berbagai trauma yang membekas. Dan untuk mengenang kekasih lamanya, yaitu Evgeny, dia menato huruf E di jari tangannya. Sayangnya, setelah keluar dari rumah sakit, bukannya mendapat pengawasan lebih lanjut, malah dia semakin bebas dan juga merencanakan aksi-aksi yang lebih keji daripada sebelumnya. Pada saat bebas nih guys, Alexander tuh mulai berkeliaran di sekitar Novokuznetsk. Dia pun berteman dengan para tunawisma dengan cara mengajak mereka minum-minum. Di antara mereka dia bertemu dengan Elena Trunova, seorang wanita yang pada saat itu juga sedang hidup dalam kesulitan. Diam-diam Alexander menawarkan tempat tinggal dan makanan hangat untuknya. Tak butuh lama, Elena pun setuju. Namun ketika Alexander mencoba berhubungan dengannya, dia mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ereksi nih pastinya. Elena yang pada saat itu lagi hot-hotnya dan merasa frustasi, lalu menertawakannya. Hal itu membuat Alexander semakin emosi. Tanpa pikir panjang, Alexander pun menikamnya hingga tewas. Setelah membunuh Elena, Alexander juga menemukan target berikutnya, yaitu seorang wanita lain bernama Elena seperti sebelumnya. Dia juga mengalami nasib yang sama. Dia tewas dalam kejamnya pelampiasan amarah Alexander. Tak cukup dengan kedua pembunuhan itu, akhirnya Alexander mulai mengincar anak-anak jalanan. Suatu hari nih guys, dia mendekati sekelompok anak laki-laki yang masih berusia 12 tahunan. Mendekatinya hanya dengan cara menawarkan rokok dan sedikit uang jika mereka mau membantu merampok sebuah apartemen. Tanpa adanya kecurigaan, anak-anak itu pun setuju. Namun, sesampainya di apartemennya Alexander mulai menyerang mereka satu persatu dengan cara menusuk setiap anak di dadanya. Dia pun mengeluarkan kemarahan masa kecilnya yang penuh tekanan kepada anak-anak tersebut. Setelah anak-anak tersebut tewas, mayat anak-anak tersebut kemudian dia tumpuk di sudut kamar tidurnya. Dan dia tinggalkan begitu saja hingga membusuk. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dia tidur bersama mayat-mayat tersebut selama 4 hari lamanya. Pada hari kelima setelah pembunuhan, Lyudmila mengunjungi Alexander dan dia melihat mayat-mayat anak tersebut. Tetapi bukan bereaksi seperti orang normal, kayak kaget, marah, atau shock, atau pingsan. Si Lyudmila malah justru ikut membantu Alexander untuk potong tubuh anak tersebut. Dia bahkan membawa potongan-potongan tubuh mereka ke sungai untuk dibuang pada saat Alexander sedang tidur siang. Dalam hubungan ibu dan anak yang makin tak wajar, Lyudmila dan Alexander malah semakin berani. Mereka memutuskan untuk memakan mayat korban. Lyudmila memasak bagian tubuh korban menjadi sup dan semur. Bahkan memberikan sebagian potongan tubuh manusia tersebut pada anjing peliharaannya mereka. Perilaku ini pun menjadi rutinitas mereka dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Kini juga mereka tak hanya membuang mayat korban pembunuhan, tetapi juga menikmatinya sebagai hidangan makan mereka. Wow, sungguh kejam dan sungguh tak berotak. Lyudmila tuh bukan hanya seorang ibu.
Tetapi dia juga berperan sebagai pendukung anaknya. Dia juga sudah mulai aktif tuh mencari korban-korban untuk anaknya. Suatu hari, dia meminta 3 gadis muda yang bernama Olga, Natasha, dan Zenia untuk membantunya membawa tasnya yang berat. Lalu ketiga gadis itu tanpa curiga pun mengikuti Lyudmila ke apartemennya. Begitu mereka masuk ke apartemennya Lyudmila, Alexander pun langsung menyerang mereka dengan menggunakan pisau. Yang pada saat itu Nastya yang mencoba melawan malah dijadikan contoh kepada kedua wanita lainnya. Dia pun langsung di depan kedua gadis tersebut. Pada saat itu Alexander menggunakan isi perutnya Nastya dan memaksa Olga dan Zenia untuk membantu memotong tubuh temannya. Bahkan mereka diminta untuk memasak daging Nastya dan memakannya. Karena sedang terjebak dalam ketakutan, akhirnya nih Olga dan Zenia dipaksa makan daging temannya mereka sendiri tanpa mereka tahu yang sebenarnya. Selama sebulan penuh nih guys, Alexander tuh sudah menyiksa Olga dan Zenia dengan kejam. Dia tuh sambil merokok, lalu mematikan bara api rokoknya di tubuh mereka, memotret dan memukul mereka. Dengan tubuh Nastya saja, dia biarkan membusuk di depan kedua gadis tersebut dan juga memaksa mereka untuk mengonsumsi daging yang sudah busuk. Pada Oktober 1996, seorang tukang ledeng datang ke apartemen Alexander hanya untuk memperbaiki pipa yang tersumbat. Alexander pun menolak memberinya akses. Namun, si tukang ledeng merasa curiga dan melaporkannya ke polisi. Petugas polisi pun segera merespon dengan menggerebek apartemen Alexander. Pada saat mereka sudah di dalam, mereka pun menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Darah, potongan tubuh, sisa makanan manusia, dan juga Olga yang sedang terbaring lemah. Pada saat itu juga Olga pun segera dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian dia pun meninggal akibat luka yang sangat parah. Selain itu di apartemennya Alexander, para polisi juga menemukan 80 potong pakaian berdarah, 40 perhiasan, dan foto-foto korban telanjang dalam kondisi sedang Atas temuan ini akhirnya membuktikan bahwa Alexander telah menghabisi banyak nyawa. Alexander dan ibunya pun ditangkap. Pada saat mereka diinterogasi, Alexander pun mengaku telah membunuh sekitar 20 orang. Namun pihak kepolisian merasa yakin bahwa si Alexander telah membunuh lebih dari 80 korban. Wow, banyak juga ya. Pada tahun 1997, Alexander dihukum atas pembunuhan Olga dan kedua temannya, tetapi tidak untuk kasus-kasus lainnya karena tidak cukup bukti. Karena pada saat itu dia dianggap gila, maka Alexander pun dikirim ke fasilitas gangguan jiwa di rumah sakit regional Kamshin untuk menghabiskan sisa hari-harinya. Dan ibunya Alexander yaitu Lyudmila dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan hanya menjalani 13 tahun hukumannya sebelum masa bebasnya. Guys, itulah kisah mengerikan dari Rusia. Sebuah kejahatan yang berawal dari jatuhnya mental seseorang dan menjadi sebuah penyakit mental seseorang. Seorang anak yang dibantu oleh ibunya untuk melakukan sebuah kejahatan yang brutal. Wow, gak habis pikir sih. Itu cinta seorang ibu atau ibunya juga punya penyakit mental ya? Oke guys, semoga cerita ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita kami dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.